Halo semuanya, pemirsa Siber, singkat berita, saya Bayu Sutiono kembali untuk Anda, supaya Anda semua paham berita dengan cara yang singkat, ya nggak? Ya. Apa kabar? Ini penting nih, mudah-mudahan sehat-sehat terus semua ya. Nah, beberapa pekan ini, media sosial dan juga media yang lain, pemberitaan nasional terutama, diramaikan dengan kasus, kita nyebutnya apa nih ya? Pasnya dokter cabul deh, gitu ya. Biar langsung kena tuh ya, profesinya dan perbuatannya. Karena ternyata bukan cuma dukun yang dulu sering benar disebut, sampai dibikin film lah, dan lain-lain. Dukun cabul begitu kan ya. Tapi sekarang profesi dokter juga kena nih dengan istilah yang nggak boleh sebetulnya menempel di profesi ini. Dokter cabul. Bukan satu dokter aja lagi. Ada 2 dokter yang terungkap belakangan ini. Nah, rame banget nih di media tentang kasus dokter residen anestesi yang melecehkan anak dari seorang pasien di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Pekan ini tambah rame lagi. Muncul video viral. Ini terjadinya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat juga. Ini pada kenapa ya dokter-dokter ini? Tapi semoga cukup 2 kasus ini yang terangkat dan kemudian membuka bahwa ada sesuatu yang salah dalam praktek dokter, entah di kliniknya, entah di rumah sakitnya, dan juga pribadi dokternya nih, nggak benar. Cukup ya dok? Nah, kira-kira gitu. Kita bahas yuk sedikit 2 kasus dokter yang menghebohkan pemberitaan nasional ini. Soalnya kalau kita nggak bahas, yang ada nanti malah pembiaran terhadap kasus kejahatan seksual. Ini udah genting juga loh di negara kita. Di Bandung, Jawa Barat, dokter residen anestesi, jadi dokter yang sedang belajar anestesi, dokter yang sedang belajar spesialisasi obat bius di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, diduga kuat mencabuli seorang anak pasien. Bayangkan tuh, ada anak perempuan datang ke rumah sakit. Dia tulus untuk menemani ayahnya yang sedang dirawat. Justru mengalami pelecehan. Dan dia nggak bisa ngelawan menghadapi pelecehan ini karena dia tidak sadar, dia dibius. Ini jelas pelecehan seksual yang sangat berat. Korban tidak punya kesempatan untuk membela dirinya karena dibius oleh si dokter. Nah, kabar terbarunya nih, korban pelecehan dari si dokter ini ternyata nggak cuma satu. Paling tidak bertambah 2 orang yang sudah melaporkan bahwa mereka juga menjadi korban. Dan mereka pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menurut pihak kepolisian, oknum dokter ini memperkosa 2 korban di kesempatan yang berbeda. Beda tanggal, tapi bulannya masih sama. Bulan Maret yang lalu. Lokasinya sama, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modusnya juga sama. Alasanlah untuk melakukan anestesi atau uji alergi terhadap obat bius yang ternyata dia justru melakukan pembiusan terhadap para korban. Aduh, kacau deh ini ya. Ahli banget ini, si dokter Priguna namanya. Ahli silat lidah dan dia belajar obat bius gitu. Ampun ya. Nih, kalau begini seharusnya kan nggak usah sekolah spesialis lagi. Sebetulnya bisa langsung bius aja begitu. Cuma mungkin akses kepada obat bius ini justru dia bisa lakukan dengan dia bersekolah. Nah, atau kita berpikiran begini, obat bius ini belajar untuk membius seseorang untuk keperluan medis, itu kan mulia sebetulnya kan. Karena kalau dalam kondisi medis ya ada sesuatu yang harus dilakukan di operasi besar atau operasi kecil dan lain-lain. Tapi ini disalahgunakan begitu. Nah, belakangan muncul spekulasi-spekulasi bahwa pelaku ini mengalami kelainan seksual, kelainan jiwa mengenai hasrat seksualnya. Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, juga ikut angkat bicara mengenai ini. Nah, kalau ada penyakit kejiwaannya, berarti pelaku ada peluang untuk tidak dipidana, tidak dipenjara, tapi nanti akan direhabilitasi. Waduh, ini kacau nih. Harus diperiksa betul-betul kejiwaan atau cuman alasan. Kan ada tuh orang terbukti korupsi, terus sakit, supaya nggak diperiksa. Sering kan kita tahu itu. Nah, ini ada kasus-kasus kejahatan tingkat berat.
tiba-tiba orangnya mengalami gejala sakit jiwa, sehingga nanti bisa berpeluang untuk tidak dipidana. Ini modus-modus nih ya. Nah, setelah memberikan trauma mendalam dan masa depan yang kelam kepada para korbannya, mereka bisa bebas dari hukuman berat. Ayolah, ya. Jadi, ini nggak boleh terjadi nih. Kalau memang benar, ya sampaikan faktanya. Tapi jangan dibuat-buat. Nah, itu harapan kita mengenai kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Gimana kalau pelaku pemerkosaan bisa lolos dengan alasan kelainan seksual, kelainan jiwa karena hasrat seksualnya agak aneh-aneh begini. Nah, besok-besok semua predator tinggal minta surat dokter dan lolos dari jeruji atau nggak bisa dipidana. Kan ngeri negara ini, ya nggak sih? Pengacara dari oknum dokter ini juga mengaku sebelum kasus ini viral, juga sudah ada perjanjian damai dengan para korban. Dan pelaku juga korban juga sudah mencabut laporannya. Ada juga rumor bahwa keluarga korban telah damai dengan kompensasi miliaran rupiah. Dan benar, katanya sudah mencabut laporannya. Tapi ya polisi sendiri memastikan bahwa korban tidak pernah mencabut laporan dan tidak akan ada kata damai dengan pelaku kekerasan seksual. Proses hukum akan terus berjalan. Begini nih, mantap polisi nih. Ya dong, ini yang kita tunggu. Nah, dari aparat kepolisian adalah langkah lanjutannya. Sanksi hukumnya apa juga akan diberikan kepada oknum dokter residen ini sangat ditunggu. Nah, itu di Bandung. Tapi di Garut, Jawa Barat, ada lagi kasus. Seorang dokter spesialis kandungan diduga melecehkan satu orang pasiennya saat pemeriksaan kandungan di klinik Karya Harsa di kota Garut, Jawa Barat. Ini terjadinya 20 Juni 2024, tapi baru terungkap ke publik 15 April 2025 setelah ada video yang tersebar luas di platform media sosial. Begitu tersebar, begitu viral, pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Saroni juga memposting di akun Instagramnya dan menandai beberapa akun kepolisian. Ngetek gitu ya, untuk segera menindak oknum dokter cabul di Garut ini. Polres Garut, Jawa Barat, katanya juga langsung bergerak mendatangi klinik. Tapi ternyata si oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan ini sudah 3 harian begitu, tidak lagi bekerja di klinik tersebut. Ya jelas keburu kabur karena keburu viral. Tapi dia bukan berarti bisa lolos ya. Polisi jago nih biasanya nih. Cepat nangkep-nangkep kayak begini. Nah, yang paling penting bagi kita, kedua kasus yang terjadi di Bandung dan Garut, Jawa Barat ini harus menjadi perhatian mengenai pentingnya pengawasan terhadap praktek medis dan perlindungan terhadap pasien, terutama dalam situasi yang melibatkan pemeriksaan fisik. Kejadian ini terjadinya, bayangin, di rumah sakit besar loh, di Hasan Sadikin, Bandung. Di sebuah klinik loh, yang seharusnya dua tempat ini punya SOP, punya prosedur. Kalau dokter melakukan pemeriksaan harus didampingi mungkin perawat dan lain-lain. Nggak boleh cuma berdua dan lain-lain. Dokter residen anestesi, dia belajar mengenai anestesi. Memang dia bisa dapat obat-obat bius itu ngambil sendiri dari sebuah lemari. Harusnya nggak boleh kayaknya. Harusnya dokter yang baru belajar ini nggak bisa mengambil itu. Harus ada orang yang mengawasi, harus lewat prosedur. Kenapa mengapa ambil obat bius ini? Buat siapa? Tanggal berapa? Tanda tangan. Kira-kira gitu kan harusnya. Jadi kita melihat ada celah-celah di sistem pengawasan. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin pasti ada kelalaian dalam hal ini, sehingga ada 3 korban yang mengalami pelecehan di ruang periksanya di Bandung. Bagaimana bisa seorang dokter residen bertindak bebas di rumah sakit sebesar itu? Ya kan? Pemeriksaan kandungan sama. Walaupun hanya di sebuah klinik, tetapi seharusnya tetap dilakukan dengan pendamping medis yang lain. Nggak bisa cuma berdua begitu seperti dalam video yang viral. Nah, ketika aturan-aturan ini cuma jadi formalitas, begini jadinya. Ruang praktek medis bisa berubah menjadi panggung kejahatan. Ini ngeri loh. Saya tanya sekarang, pemirsa siber yang perempuan, jadi takut nggak ke klinik? Jadi takut nggak ke rumah sakit? Iya kan? Kalau sistem pengawasan longgar dan penegakan hukum lembek, apalagi nih predator-predator kejahatan seksual seperti kasus 2 dokter cabul ini, waduh, bebas berkeliaran dong.
Dan mereka bisa tetap pakai gelar dokter, pakai stetoskop, tapi ternyata profesi mereka yang harusnya mulia malah digunakan untuk kejahatan. Dokter tuh profesi yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan keselamatan. Kali ini tercoreng karena ulah segelintir oknum profesi dokter. Ini bukan sekedar aib, ini alarm keras tentang bagaimana ruang-ruang medis yang seharusnya aman, ruang periksa, ruang operasi, ruang konsultasi, klinik, rumah sakit, berubah jadi tempat kejahatan seksual. Di tangan orang-orang yang seharusnya kita bisa percaya mengenai kesehatan dan medis kita, profesi dokter. Nah, ini penting. Korban gimana? Terhadap korban, kita juga harus serius melihat. Mereka punya tekanan loh, diintimidasi dan lain-lain. Bisa jadi ya kan? Banyak yang akhirnya diem aja deh, takut. Dipojokkan lah, takut nggak dipercaya, malu, dan lain-lain. Bukan tidak mungkin para korban ini ditawarkan jalur damai. Iming-imingnya jelas uang, begitu dan lain-lain dari para pelaku dan para pembelanya gitu kan. Tapi jelaslah ini tidak akan menghapus trauma terhadap para korban yang sudah hancur masa depannya. Dan trauma ini bisa panjang, bahkan mungkin tidak akan pernah hilang sepanjang hidup mereka. Nah, bagaimana pengawasan-pengawasan tersebut? Bagaimana penanganan para korban? Perlindungan kepada mereka? Dan yang terpenting sekali lagi, bagaimana kita memastikan bahwa keadilan ditegakkan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang memalukan dan miris seperti ini. Jangan mau damai sama pelaku kejahatan seksual. Demikian Siber Singkat Berita. Sampai jumpa.